Dua perkara penting dalam beribadah. Yang pertama, ibadah itu kewajiban hamba. Yang kedua, kabul ibadah. Untuk mendapat pahala, itu bukan tugas hamba. Itu bukan tanggung jawab hamba yang beramal. Dan itu juga bukan merupakan satu hak kepada hamba untuk mendapatkan pahala. Tetapi itu adalah merupakan haknya Allah untuk memberi atau tidak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberi bukan karena manusia berhak, tetapi itu adalah anugerah, sifat pemurahnya Allah untuk memberi. Yang kalau tidak memberi pun tidaklah ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala, karena tiada sesiapa yang mewajibkan Allah, mengatur Allah. Dia adalah Tuhan. Jadi dua hal penting dalam kita beramal. Yang pertama, tugasan hamba beramal dan beribadah. Tugasan Allah untuk menerima amal ibadah tersebut atau menolak. Menerima maknanya memberi pahala. Menolak maksudnya adalah tidak memberi pahala walaupun orang itu beramal. Jadi dua hal penting ini yang mudah bagi manusia untuk memerhati adalah amalnya sendiri. Saya boleh tahu saya beribadah atau tidak, saya sholat atau tidak, saya zakat atau tidak, saya berpuasa atau tidak, saya berbuat baik kepada keluarga atau tidak, saya berbuat baik pada jiran atau tidak, saya jujur atau tidak. Saya tahu ke atas diri saya sendiri. Tapi dalam saya berbuat itu semua, saya tidak tahu adakah amal saya diterima atau tidak. Sebab itu bukan bidang saya, bukan otoriti hamba. Itu adalah haknya Allah. Yang tahu hanya Dia. Oleh sebab itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam kata-kata hikmahnya, kamu jangan risau di dalam amal itu sedikit atau banyak. Lebih daripada kamu risau tentang kabulnya amal kamu, baik itu sedikit atau banyak. Sebab amal kita sedikit, at least kita boleh tahu kalau kita amal kita terima, ya balasannya sedikit. Kalau kita tahu, kita diterima. Problemnya kita tak tahu. Adakah diterima atau tidak, baik itu amal sedikit atau banyak. Dengan demikian, seseorang itu bila beribadah, hendaklah melengkapkan harapannya pada ibadahnya untuk dimakbulkan dan diterima. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang amal dan qabul amal. Amal yang dilakukan oleh manusia dan qabul amal yang dilakukan oleh Allah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam di dalam beliau membangun Ka'bah, saat selesai bangunan Ka'bah itu yang diminta oleh beliau kabul. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, kabulkanlah amal ibadah aku. Amalnya sudah, kabulnya itu yang diminta. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amal dan kabul amal. Firman Allah terhadap kisah dua anak Adam yang dua-dua bersedekah. Satu diterima, satu tidak diterima. Ibadah sedekahnya sudah dilakukan. Ibadah korbannya sudah dikedepankan. Maknanya ibadahnya clear. Tapi kabulnya satu diterima, satu tidak. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu diterima,
satu tidak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal ibadah orang-orang bertakwa, maknanya yang ikhlas. Jadi kata-kata hikmah ini merujuk kepada dua hal penting. Yang pertama adalah ibadah dilakukan secara sempurna dan itu kewajiban hamba. Mengetahui hukum hakam ibadah, tunaikan mengikut hukum hakamnya, rukunnya, itu kewajiban hamba. Yang kedua adalah kabul ibadah, itunya hak Allah yang kita mesti meminta kepada Allah setiap kali beribadah, meminta kabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah melakukan amal ibadah kurban. Setelah menyembelih amal ibadah kurbannya, baginda mengatakan, "Ya Allah, terimalah amal ibadah ini Muhammad untuk Muhammad dan keluarga Muhammad." Yang diminta adalah kabul. Katanya, kamu jangan putus asa bila dalam ibadah kamu tidak khusyuk. Ini kadang-kadang orang beribadah khusyuknya kurang. Dalam hal ini seseorang tidak boleh mengatakan ala amat ta'ala, karena dia sudah menisbahkan kekurangan pada dirinya karena tidak khusyuk. Walaupun khusyuk itu penting, walaupun khusyuk itu umpama rukun dalam ibadah, supaya ibadah itu berkesan. Akan tetapi khusyuk itu bukan menjadi syarat kabul, bukan menjadi syarat sahnya ibadah, tapi ia adalah merupakan upaya untuk mendapatkan kabul ibadah. Ibadah yang sah bila ditunaikan mengikut hukum hakam yang dituntut, rukun-rukunnya dan adab-adabnya, maka ibadah itu sah. Tapi khusyuk, syarat untuk ibadah itu berkesan. Syarat ibadah itu boleh memberikan satu impact pada orang yang beribadah. Itu khusyuk. Antara kabul ibadah dengan sahnya ibadah, ibadah yang sah bila ditunaikan sesuai dengan rukunnya. Ibadah yang berkesan, ibadah yang ditunaikan dengan khusyuknya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Betuah orang-orang beriman yang kalau mereka melakukan salat, melakukannya dalam keadaan khusyuk. Janganlah kamu putus asa tentang kabulnya sebuah amal bila kamu tidak mendapatkan khusyuk dalam amal ibadah kamu. Ada kalanya amal ibadah itu diterima walaupun buahnya, yakni khusyuknya, belum didapat saat itu, munculnya kemudian. Itu pun bahagian daripada amal ibadah yang terima. Dengan demikian ada kalanya khusyuk berlaku saat dia beribadah atau akan muncul kemudian, memerlukan waktu untuk mendapatkan khusyuk. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita khusyuk dalam ibadah, ikhlas dalam ibadah, dan kabul pada setiap ibadah. Amin Allahumma amin.